Tiba-tiba, prajurit hantu laut Indonesia memiliki kendaraan baru untuk memasuki wilayah lawan tanpa terlihat. Diam-diam, perusahaan pertahanan Italia, DRACE, mengirimkan DS-8 Swimmer Delivery Vehicle kepada Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bukan kapal selam raksasa, bukan alutsista yang dipamerkan pada hari armada. Ini adalah kendaraan bawah air berukuran sangat ringkas. Dan justru karena ukurannya kecil, dampaknya dapat menjadi sangat besar. Apa itu DS-8? DS-8 adalah Swimmer Delivery Vehicle. Secara sederhana, ia dapat dianalogikan sebagai kendaraan taktis bawah laut untuk pasukan khusus. Konsep ini bukan hal baru. Pasukan elit dunia telah lama menggunakannya, termasuk unit khusus Angkatan Laut Amerika Serikat. Namun, DS-8 buatan Italia hadir dengan pendekatan yang lebih modern, lebih ergonomis, lebih modular, dan dirancang dengan jejak akustik yang sangat rendah. Platform ini mampu membawa tim kecil penyelam tempur mendekati garis pantai atau fasilitas strategis dari jarak aman. Beroperasi rendah, nyaris menyatu dengan kontur dasar laut. Dengan siluet minimal dan kebisingan yang ditekan serendah mungkin. Fungsinya bukan untuk bertempur secara terbuka. Fungsinya adalah memastikan lawan tidak pernah menyadari bahwa operasi telah dimulai. Fitur yang terlihat dan yang tak terlihat. DS-8 dilengkapi periskop. Artinya, operator dapat melakukan observasi tanpa harus sepenuhnya muncul ke permukaan. Tersedia pula sistem pemantauan berbasis monitor surveillance. Artinya, misi tidak lagi semata mengandalkan insting dan pengalaman, melainkan didukung informasi visual secara real time. Ada pula sistem suplai oksigen tambahan. Ini bagian yang krusial. Dalam operasi bawah air, waktu adalah variabel paling mahal. Semakin lama durasi selam, semakin luas opsi taktis yang tersedia. Dengan dukungan suplai oksigen, tim dapat melakukan infiltrasi dari jarak lebih jauh, bertahan lebih lama di titik tunggu, menentukan waktu sabotase dengan presisi tinggi. DS-8 bukan sekadar alat transportasi, ia adalah pengganda kemampuan operasional. Siapa yang paling logis mengoperasikannya? Tanpa perlu menunggu pengumuman resmi, analis pertahanan dapat memperkirakan unit yang paling relevan. Komando Pasukan Katak TNI, Angkatan Laut. Kopaska memiliki spesialisasi dalam sabotase bawah air, peledakan kapal dan dermaga, penghancuran infrastruktur maritim, infiltrasi senyap di wilayah pesisir. Sebelum adanya platform seperti DS-8, penyusupan dilakukan dengan metode konvensional, penyelaman jarak jauh dari kapal induk atau titik lepas. Metode tersebut efektif, namun menguras stamina dan membatasi durasi operasi. Kini, tim dapat didekatkan ke area target dengan kondisi fisik yang jauh lebih prima. Dalam dunia operasi khusus, stamina adalah mata uang, dan DS-8 meningkatkan nilai tukarnya secara signifikan. Dimensi strategis bagi Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Lebih dari 17.000 pulau, ratusan pelabuhan strategis, jalur laut vital seperti alur laut kepulauan Indonesia. Jika konflik maritim terjadi, pertempuran tidak selalu berbentuk duel kapal perang. Seringkali ia dimulai dari sabotase fasilitas pelabuhan, gangguan rantai logistik, peledakan kapal di dermaga, disrupsi suplai energi. Peperangan modern tidak selalu diawali dentuman rudal. Terkadang ia dimulai dengan ledakan kecil di bawah lambung kapal. Dengan kehadiran DS-8 dari DRACE, Indonesia memperkuat kapabilitas peperangan asimetris bawah laut. Bukan untuk agresi, melainkan untuk memastikan bahwa setiap aktor yang mempertimbangkan tekanan militer dari laut harus menghitung risiko yang tidak terlihat di bawah permukaan. Doktrin senyap dan efek psikologis. Jumlah unit yang diumumkan terbatas. Hari ini mungkin 2. Namun dalam doktrin pasukan khusus, kuantitas jarang diumbar secara terbuka. Semakin sensitif suatu kapabilitas, semakin minim eksposurnya. Ketidakpastian menciptakan efek psikologis. Lawan tidak mengetahui jumlah sebenarnya, tidak mengetahui pola operasinya, tidak mengetahui kapan akan digunakan. Inilah yang kerap disebut sebagai penangkal dalam bayangan. Deterrence yang bekerja bukan karena dipamerkan, tetapi karena sulit diprediksi.
Dampak kawasan dan opsi operasional. Asia Tenggara adalah kawasan maritim yang kompleks. Selat Malaka, Laut Natuna Utara, perairan strategis di timur Indonesia. Dalam skenario eskalasi ekstrem, pengiriman kapal perang besar dapat dianggap terlalu provokatif. Penggunaan kekuatan udara berisiko meningkatkan ketegangan. Namun, infiltrasi senyap melalui bawah air menawarkan opsi berbeda. Kecil, presisi, terukur. Bahasa peperangan yang tidak dipahami semua negara, kecuali mereka yang serius membangun kapabilitas silent warfare. Potensi integrasi dengan armada selam. Ada dimensi lain yang jarang dibahas. Platform seperti DS-8 pada umumnya dirancang agar kompatibel dengan kapal selam atau mothership tertentu. Artinya, terdapat kemungkinan integrasi dengan armada kapal selam Indonesia di masa depan. Dalam skenario tersebut, kapal selam meluncurkan SDV. SDV mengantarkan tim sabotase. Tim kembali ke titik rendezvous. Seluruh operasi berlangsung tanpa jejak permukaan, tanpa radar, tanpa siluet di cakrawala. Bagi pangkalan laut manapun, skenario seperti ini adalah tantangan serius. Prajurit hantu laut dengan wahana baru. Kopaska kerap dijuluki prajurit hantu laut. Kini, hantu itu memiliki wahana khusus. Ia tidak dibuat untuk parade, tidak dirancang untuk sorotan kamera. Ia dibuat untuk malam hari, untuk air keruh, untuk arus deras, untuk misi yang bahkan tidak akan pernah masuk berita. Pengadaan ini mungkin tampak kecil dibanding pembelian fregat atau jet tempur. Namun dalam ranah operasi khusus, satu platform ringkas dapat mengubah keseimbangan taktis pada domain yang sangat spesifik. Dan domain itu adalah bawah laut. Tidak semua kekuatan militer harus terlihat. Sebagian justru efektif ketika disembunyikan. DS-8 bukan simbol kekuatan terbuka. Ia adalah simbol kesiapan senyap. Hari ini, angka yang diketahui mungkin terbatas. Besok, publik belum tentu memperoleh informasi yang sama. Dan dalam peperangan bawah laut, yang paling berbahaya bukanlah yang terbesar, melainkan yang tidak pernah terlihat datang.